Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran SKI kelas 8. Semoga hari ini kalian sehat selalu dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka dan belajar mengajar seperti halnya sebelum pandemi Covid melanda di dunia. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan tentang khalifah-khalifah yang masyhur atau terkenal dari dinasti Abbasiyah. Bukan cuma karena dia seorang khalifah, tetapi karena andilnya, karena pemikirannya, karena jasanya sehingga mampu membuat manusia pada masa sekarang masih mengingat apa yang pernah ditinggalkan. Tentu saja di dalam hal positif seperti contoh kemajuan dalam peradaban yang meliputi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tanpa lama lagi, yuk simak materi ajar kali ini. Dari ke-37 khalifah dinasti Abbasiyah, terdapat beberapa khalifah yang terkenal diantaranya Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun ar-Rasyid. Masa pemerintahan ketiganya merupakan periode keemasan peradaban Islam. Para khalifah agung tersebut dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana, juga memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Dukungan dan kegigihan mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintahannya. Untuk mengetahui lebih jelas, silakan disimak uraian berikut ini. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur adalah khalifah kedua Bani Abbasiyah, putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dilahirkan di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah al-Barbariyah, seorang wanita dari suku Barbar. Al-Mansur merupakan saudara Ibrahim al-Imam dan Abul Abbas Ash-Shaffah. Al-Mansur memiliki kepribadian kuat, tegas, berani, cerdas, dan memiliki otak yang cemerlang. Abu Ja'far al-Mansur dinobatkan sebagai putra mahkota oleh kakaknya Abu Abbas Ash-Shaffah dan dilantik menjadi khalifah saat usianya 36 tahun pada tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi. Al-Mansur seorang khalifah yang tegas, bijaksana, alim, berpikiran maju, baik budi, dan pemberani. Ia tampil dengan gagah berani dan cerdik menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Al-Mansur juga sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan menjadi pilar bagi pengembangan peradaban Islam di masanya. Setelah dilantik menjadi khalifah, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang menonjol dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Kalian perhatikan dan pahami ya. Yang pertama, kebijakan dalam bidang administrasi. Al-Mansur membenahi administrasi pemerintahan, antara lain adalah mengangkat wazir sebagai koordinator kementerian. Dan wazir pertama yang diangkat bernama Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia. Lalu Al-Mansur juga membentuk lembaga protokoler negara, membentuk sekretaris negara, kepolisian negara, dan juga membenahi angkatan bersenjata. Ia menunjuk Muhammad bin Abdul ar-Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Kemudian Khalifah Al-Mansur meningkatkan kinerja jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Umayyah, terutama untuk menghimpun seluruh informasi dari daerah agar administrasi kenegaraan berjalan dengan lancar, sekaligus menjadi pusat informasi khalifah untuk mengontrol para gubernurnya. Yang kedua, kebijakan dalam bidang politik.
Untuk memperluas jaringan politik, Al-Mansur menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dan menerbitkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kapadokia dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Selain itu, Al-Mansur membangun hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arabia. Dia membuat perjanjian damai dengan Kaisar Konstantin V dan mengadakan gencatan senjata antara tahun 758 sampai 765 Masehi. Khalifah Al-Mansur juga melakukan dakwah Islam ke Bizantium. Ia berhasil menjadikan kerajaan tersebut membayar upeti tahunan kepada dinasti Abbasiyah. Selain itu, dia juga mengadakan kerjasama dengan Raja Pepin dari Prancis. Al-Mansur berhasil pula menaklukkan daerah Afrika Utara pada tahun 144 Hijriah. Meski terkadang kota Kairouan silih berganti bertukar penguasa, baru pada tahun 155 Hijriah, kota tersebut dikuasai secara penuh oleh Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, mendirikan kota Baghdad. Pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni di masa Abul Abbas As-Soffa, pusat pemerintahannya berada di kota Anbar, sebuah kota kuno Persia di sebelah timur Sungai Efrat. Istananya diberi nama Hashimiyah, dinisbahkan kepada sang kakeknya Hashim bin Abdi Manaf. Pada masa Al-Mansur, pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Kufah. Ia mendirikan istana baru dengan nama Hashimiyah II. Selanjutnya, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas politik, Al-Mansur mencari daerah strategis untuk dijadikan ibu kota negara. Pilihannya jatuh pada daerah yang sekarang dinamakan Baghdad, terletak di tepian Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Kota tersebut dibangun khalifah dengan melibatkan para arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain. Mereka didatangkan dari Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Terdapat 4 pintu gerbang di seputar kota ini, yaitu Bab Al-Kufah terletak di sebelah barat daya, Bab Al-Syam terletak di barat laut, Bab Al-Bashrah di tenggara, dan Bab Al-Khurasan di timur laut. Di tengah-tengah kota terletak istana khalifah dengan seni arsitektur Persia. Istana ini dikenal dengan Al-Qasr Al-Zahabi, berarti istana emas. Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad pada tahun 762 Masehi. Kota ini selanjutnya bukan hanya menjadi pusat pemerintahan yang strategis, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam. Yang keempat, pengembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Mansur merupakan pemimpin yang mempunyai minat dan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk kemajuan peradaban Islam. Maka beliau melakukan beberapa hal berikut ini. Pertama, penyalinan secara besar-besaran literatur yang berbahasa Iran, Irak, Yunani, serta bahasa Syriani atau bahasa Suriah. Kedua, mendorong usaha menerjemahkan buku-buku pengetahuan dari kebudayaan asing ke bahasa Arab agar dikaji orang-orang Islam. Ketiga, menghidupkan kembali perguruan tinggi ketabiban di Jundisapur yang dibangun oleh Korsu Anushirwan dengan mendatangkan tenaga pengajar dari tabib-tabib asal Yunani dan Roma yang menjadi tawanan perang. Keempat, mendirikan sebuah perguruan tinggi sebagai gudang pengetahuan yang diberi nama
Baitul Hikmah. Yang kelima, mendorong pembukuan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, dan ilmu lain seperti bahasa dan sastra. Setelah menjalankan pemerintahan selama lebih dari 22 tahun, pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi, Al-Mansur wafat ketika perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dalam usia 57 tahun di suatu tempat bernama Bikrul Ma'unah. Jenazahnya dimakamkan di Mekah. Khalifah Harun ar-Rasyid dilahirkan di Rey pada bulan Februari 763 Masehi atau 145 Hijriah. Ayahnya bernama Al-Mahdi dan ibunya bernama Khaizuran. Ia dibesarkan di lingkungan istana dan dibimbing oleh seorang guru yang terkenal, yaitu Yahya bin Khalid al-Barmaki, seorang ulama besar di zamannya. Jabatan yang pernah Harun ar-Rasyid laksanakan sebelum beliau menjadi khalifah antara lain menjadi gubernur di Saifah tahun 163 Hijriah, dan pada tahun 164 Hijriah ia diberikan wewenang untuk mengurus seluruh wilayah Anbar dan negeri-negeri di wilayah Afrika Utara oleh ayahnya Khalifah Al-Mahdi. Pada tahun 165 Hijriah, Al-Mahdi melantiknya kembali menjadi gubernur untuk kedua kalinya di Saifah dikarenakan kecakapannya dalam memimpin. Harun ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada September 786 Masehi. Usianya sangat muda ketika itu, yaitu 23 tahun. Jabatan khalifah itu dipegangnya setelah saudaranya yang menjabat khalifah, Musa al-Hadi, wafat. Kepribadian Harun ar-Rasyid sangat mulia dan tegas, serta tidak emosional dan toleran. Dia juga dikenal sebagai khalifah yang suka humor dan juga terkenal sebagai pemimpin yang pemurah dan dermawan. Di masanya tidak seorang pun yang kelaparan dan teraniaya tanpa diketahui oleh Harun ar-Rasyid. Era pemerintahan Harun ar-Rasyid yang dilanjutkan oleh Al-Ma'mun ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Maka dari itu, perlu kalian ketahui bagaimana bisa era Harun ar-Rasyid disebut sebagai masa keemasan pada masanya. Apa yang sudah beliau lakukan atau kebijakan apa saja yang beliau lakukan pada saat menjabat menjadi khalifah. Simak penjelasan berikut ini. Pertama, mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Kebijakan dan kecakapannya dalam memimpin mampu membawa negara dalam situasi aman, damai, dan tentram. Tingkat kemiskinan sangat kurang sehingga sulit mencari orang yang akan diberikan zakat, infak, dan sedekah. Kedua, membangun kota Baghdad yang terletak di antara Sungai Efrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah. Ketiga, membangun tempat-tempat peribadatan. Keempat, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan kesenian. Kelima, mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah, perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Keenam, membangun Majelis Al-Muzakarah, yaitu lembaga pengkaji masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid, dan istana. Khalifah Harun ar-Rasyid mempunyai perhatian dan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Para ilmuwan dan budayawan dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan.
Khalifah juga melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar, dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, bahkan menjadi alat komunikasi umum. Dewan penerjemah Pundit yang diketuai oleh seorang pakar bernama Yohana bin Musawi. Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal dunia di Khurasan pada tanggal 3 atau 4 Jumadisani 193 Hijriah atau 809 Masehi setelah menjadi khalifah selama 23 tahun 6 bulan. Saat meninggal dunia usianya 45 tahun. Sholat jenazah Khalifah Harun ar-Rasyid dipimpin oleh anaknya sendiri bernama Saleh. Abdullah bin Harun ar-Rasyid lebih dikenal dengan panggilan Al-Ma'mun. Ia dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal 170 Hijriah atau 786 Masehi, bertepatan dengan hari wafat kakeknya Musa al-Hadi dan pengangkatan ayahnya Harun ar-Rasyid. Ibunya bernama Murojil. Al-Ma'mun termasuk anak yang jenius. Sebelum berusia 5 tahun, ia mendapat pendidikan agama dan baca Al-Quran dari 2 orang ahli terkenal bernama Kasainafi dan Yazidi. Untuk mendalami hadis, Al-Ma'mun dan Al-Amin dikirim ayahnya berguru kepada Imam Malik di Madinah, khususnya untuk belajar kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Setelah Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal, sebagaimana wasiatnya, jabatan kekhalifahan diserahkan kepada Al-Amin. Sementara Al-Ma'mun mendapat jabatan sebagai gubernur di daerah Khurasan. Baru setelah Al-Amin meninggal, Al-Ma'mun menggantikannya menjadi khalifah. Sebagaimana ayahnya, Al-Ma'mun adalah khalifah dinasti Abbasiyah yang besar dan menonjol. Ia memiliki sifat-sifat yang agung, di antaranya memiliki tekad yang kuat, penuh kesabaran, menguasai berbagai ilmu, penuh ide, cerdik, berwibawa, berani dan toleran. Pada masa kekhalifahannya, dinasti Abbasiyah mengalami masa kegemilangan. Sudah kalian ketahui jika pada masa Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan. Ini tidak lepas dari peran ayahnya, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid, yang kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Al-Ma'mun anaknya. Beberapa hal yang telah dicapai oleh Khalifah Al-Ma'mun dalam pemerintahannya sehingga masanya mencapai masa keemasan, antara lain: 1. Bidang pertanian dan perdagangan. Karena keamanan negeri pada masa beliau terjamin, maka roda ekonomi berjalan dengan lancar, baik industri maupun pertanian dan juga perdagangan. Komoditi penting dari pertanian yang dihasilkan juga bermutu tinggi, seperti anggur dari Shiraz, Yezd, dan Isfahan, dan juga ramainya perdagangan, baik dari jalur sutra maupun dari jalur laut, membuat perekonomian negara semakin kuat. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, popularitas Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial. Rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi didirikan. Sedangkan Al-Ma'mun pengganti ar-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Maka masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku berbahasa asing digalakkan. Ia mendorong dan menyediakan dana yang besar untuk melakukan gerakan penerjemahan karya-karya kuno, terutama karya Yunani dan Syria ke dalam bahasa Arab, seperti ilmu kedokteran, astronomi, matematika, filsafat, dan yang lain-lain. Al-Ma'mun mengembangkan
perpustakaan Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh ayahnya menjadi pusat ilmu pengetahuan. Lembaga ini kemudian berhasil melahirkan sederet ilmuwan muslim yang melegenda. Selanjutnya dibangun Majelis Munazarah sebagai pusat kajian keagamaan. Pada masanya muncul ahli hadis termasuk seperti Imam Bukhari, juga sejarawan terkenal seperti Al-Waqidi. Yang ketiga, perluasan daerah wilayah Islam dan penertiban administrasi negara. Di era kekhalifahan Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah, wilayah kekuasaan dunia Islam begitu luas, mulai dari pantai Atlantik di barat hingga tembok besar Cina di timur. Dan beberapa peristiwa yang besar yang dicapai diantaranya penaklukan Pulau Kreta tahun 208 Hijriah atau 823 Masehi, dan juga penaklukan Pulau Sisili di Laut Mediterania tahun 212 Hijriah atau 827 Masehi. Pada tahun 829 Masehi, wilayah Islam mendapat serangan dari Imperium Bizantium Romawi. Di penghujung tahun 214 Hijriah, Al-Ma'mun bersama pasukan yang besar menyerang Imperium Bizantium. Ia berhasil menduduki wilayah Kilikia dan Lydia pada tahun 832 Masehi. Hanya saja belum seluruh wilayah Bizantium ditaklukkan, Al-Ma'mun meninggal dunia. Perjuangan dilanjutkan dan diteruskan oleh saudaranya Al-Mu'tasim. Al-Ma'mun wafat karena sakit saat berusia 47 tahun, yaitu pada tahun 214 Hijriah. Dia berkuasa sekitar 20 tahun. Dia tidak menunjuk anaknya Al-Abbas sebagai penggantinya, tapi menunjuk Abu Ishaq Muhammad bin Ar-Rasyid sebagai khalifah selanjutnya. Pada periode Al-Ma'mun ini sejarah mencatat Imam Syafi'i wafat dan juga guru Imam Syafi'i yaitu Sayyidah Nafisah, seorang perempuan suci di Mesir. Kesimpulannya, dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang paling lama berkuasa daripada dinasti-dinasti yang lain, yakni kurang lebih 503 tahun. Selama itu dinasti Abbasiyah mengalami pasang surut dalam pemerintahannya, seperti halnya dinasti-dinasti yang lain yang pernah berkuasa. Dinasti Abbasiyah juga pernah mencapai masa keemasannya, yaitu di saat dipimpin oleh khalifah-khalifah yang peduli dengan umatnya dan juga peduli pada ilmu pengetahuan. Pemimpin yang selalu mengedepankan sikap negarawan sejati, khalifah yang sayang terhadap kaum muslim dan juga toleran terhadap non-muslim. Inilah yang bisa kalian contoh dalam kehidupan kalian agar bisa menjadi pemimpin yang amanah, baik dalam memimpin suatu lembaga, bahkan memimpin dalam sebuah keluarga. Jaga kesehatan, selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Dan saya akhiri materi acara pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.